Halo semuanya, perkenalkan nama saya Shelly Patricia Cleodora, NIM 2022-63021 dari jurusan S1 Teknik Pertambangan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang siklus dari penambangan dengan metode cut and fill. Cut and fill merupakan salah satu metode penambangan bawah tanah dengan cara memotong batuan untuk membuat stop dalam level. Biasanya metode ini digunakan untuk bahan galian dengan jenis biji. Siklus operasi dari cut and fill merupakan rangkaian tahapan yang dilakukan secara berulang dan sistematis, dimulai dari akses menuju badan biji, pengambilan material berharga, hingga pengisian kembali ruang kosong dengan material pengisi. Siklus ini diulang untuk setiap lift atau lapisan penambangan hingga cadangan bijinya habis. Siklus penambangan dengan metode cut and fill ini terdiri dari 8 tahap. Yang pertama yaitu portal. Nah, portal adalah pintu masuk atau jalan utama ke tambang bawah tanah. Portal dibuat untuk menghubungkan antara permukaan dengan jaringan terowongan di bawah tanah. Portal dirancang dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu keamanan, drainase, ventilasi, kemampuan menahan beban. Dari sinilah seluruh aktivitas penambangan dimulai, mulai dari masuknya peralatan, pekerja, dan material. Yang kedua yaitu decline atau ramp. Decline atau ramp adalah jalan yang menghubungkan portal dengan area penambangan di level yang lebih dalam. Jalan ini digunakan untuk transportasi pekerja, alat berat, material, dan juga biji. Kemiringan dari jalan ini dirancang agar alat angkut seperti truk atau load haul dump bisa melintas dengan aman. Yang ketiga yaitu access drift development. Tahap ini adalah pembuatan terowongan horizontal dari decline menuju badan biji atau ore body. Drive ini berfungsi sebagai jalur akses utama menuju stop atau ruang penambangan dan untuk ventilasi, drainase, serta instalasi utilitas tambang seperti listrik dan air. Tahap yang keempat yaitu stop preparation cut. Stop adalah ruang tempat biji ditambang. Pada tahap cut, biji dipotong atau dibongkar secara sistematis dari atas ke bawah atau sebaliknya dari bawah ke atas. Persiapan ini meliputi pembuatan bukaan awal, pemasangan penyangga sementara, dan penyiapan area kerja untuk pemboran dan juga peledakan. Tahap yang kelima, drilling dan blasting. Pada tahap ini dilakukan pemboran dan juga peledakan. Lubang bor dibuat pada badan biji menggunakan mesin bor. Kemudian, lubang bor tersebut diisi dengan bahan peledak. Pada setiap siklus peledakan, dirancang agar biji hancur sesuai ukuran atau fragmen yang diinginkan, atau ukuran yang lebih kecil, sehingga lebih mudah untuk diangkut sekaligus meminimalkan kerusakan pada struktur yang ada di sekitarnya. Yang keenam, mucking atau hauling ore. Setelah peledakan, biji yang hancur diangkut menggunakan alat seperti load haul dump atau conveyor menuju tempat penampungan sementara atau langsung ke permukaan. Pada tahap ini memerlukan perencanaan rute dan pengelolaan lalu lintas yang baik di dalam tambang. Yang ketujuh adalah backfilling. Setelah bijinya diambil, ruang atau stop yang kosong diisi kembali dengan material pengisi atau backfill. Material ini bisa berupa tiling, yaitu atau limbah pengolahan yang dicampur dengan semen, batuan, atau pasir. Backfill berfungsi untuk menstabilkan stop atau ruangan, mengurangi risiko ambruk, dan memungkinkan penambangan lift atau lapisan berikutnya yang berada di atasnya. Yang kedelapan, next lift preparation. Setelah backfill-nya mengeras, tahap persiapan untuk lift atau lapisan berikutnya dimulai. Pada tahap ini meliputi pembersihan area, pemasangan akses baru dari drift yang ada, dan penyiapan kembali stop untuk siklus cut and fill berikutnya. Tujuan utama dari metode ini adalah yang pertama, keamanan dan stabilitas tambang. Dengan mengisi kembali ruang yang telah ditambang, atau backfilling, tekanan pada dinding dan atap tambang dapat
dikurangi sehingga mencegah keruntuhan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Yang kedua adalah ekstraksi biji dan yang efisien dan selektif. Metode ini memungkinkan penambangan biji dengan tingkat recovery yang tinggi dan minim deletion, karena pengambilan dapat dilakukan secara terkontrol dan bertahap. Yang ketiga, dukungan kontrol untuk penambangan berikutnya. Backfill yang didapatkan berfungsi sebagai lantai kerja untuk penambangan lift di atasnya, memungkinkan operasi berlanjut tanpa perlu penyangga tambahan yang kompleks. Yang keempat adalah pengolahan limbah tambang material atau tiling. Dari proses pengolahan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengisi sehingga mengurangi dampak lingkungan dari penimbunan limbah yang ada di permukaan. Yang kelima, kemampuan menambang di kondisi kompleks. Metode ini cocok untuk badan biji yang tidak teratur, di daerah dengan kondisi geologi yang kurang stabil, atau di dekat permukaan yang perlu dijaga agar tidak terjadi longsor. Secara keseluruhan, metode cut and fill menggabungkan prinsip berkelanjutan, keamanan, dan efisien dengan memastikan bahwa setiap ruang yang ditambang segera ditopang kembali sehingga operasi dapat berjalan secara bertahap, terkontrol, dan ramah lingkungan.